Hari ini saya lagi cosplay Jadi apa? Virgon. Lebih cocok Igun. Virgo. Ini kita ke Amerika aja, Not. Ngapain? Nyanyi. Ketahu nggak sih kalau lagu country Amerika, katanya itu lagu dangdutnya Indonesia. Asik. Jadi lagu masyarakatnya. Dangdut is a music of my country. Berarti kalau country is a music of my dangdut. Enggak gitu. Terbalik ya, terbalik. Ya, kita nyanyiin lagu-lagu. Ini lagu wajib kalau kita pertama kali datang ke Amerika. Iya, tapi enggak juga Son. Kalau misalkan udah kelamaan di Amerika, rindu rumah justru. Pengen pulang. Pengen pulang. Ini kayak lagunya Michael Bublé ya. Bublé. Kalau bubble, bulat-bulat ya. Oh, another airplane, another sunny plane. I'm lucky I know, but I wanna go home. Kalau kelamaan gini nih, I wanna go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna go home. Country road, Yeah. take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, Howdy. country road, country road. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. And I'm home, cotton fields back home. It was down in Louisiana, and I'm home, cotton field back home. One more time, and back home, cotton field back home. Howdy, 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 howdy. What's up, Howdy. Doc? Mantap. What's up, Doc? Itu mah Bugs Bunny. Ini lagu Amerika ya, gue jadi keinget kayak Wild Wild West. Asik. Ada gumpalan apa jerami terbang gitu. Itu Wah, amat sih. Itu kan film cowboy gitu. Iya memang Amerika sih. sono. Iya Di kalau gua Amerika. ingetnya ini film Apa apa tuh? coba? Apa tuh? Indiana Wild Wild Jones tuh kalau Amerika tuh. Itu di Amerika Latin Ya, nyari nggak harta apa-apa. karunnya. Kan sama aja Amerika. Latin. Iya Oh, kan. iya sih. Sekarang kan gini Pak, kalau itu kan cuma masalah beda bahasa, tapi benuanya sama, nyatu tuh nyambung. Oh, nyatu. Makan. Bahasa Sunda. Dari Bahasa tadi Sunda. mungkin umat sekalian bingung kenapa sih si Nodi sama si Sony bawain lagu yang temanya jauh dari rumah, lalu lagu original Khas, lagu khas masyarakat Amerika, ya. country gitu ya. Betul. Dan juga lagu-lagu berbahasa Inggris susah-susah, repot-repot baca Syukurin lirik 3 lagu sampai jadi 1. sampai ganti-ganti window. Dan Tapi tetap- lihat lirik. Dan tetap hasilnya hancur kan? Luar biasa, Gak ada ya. bagus-bagusnya. Hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Amerika. Asik. Kita ketemu sama dua frater. Aha. Ini yang satu dari Amerika, yang satu kebetulan dari Bandung. Nah, Betul. itu Jadi dia. lagu Bandungnya belum kita bawain ya, frater ya. Buat closing. Bumbu Sebenarnya bulan gini, bumbu bulan ntar keluar. Son, Ya. yang satu ini sebenarnya Betul. dari Indonesia juga. Orang Asalnya Indonesia. dari Nias, tapi kebetulan diutus untuk belajar teologi di Amerika. Nah, ini memang dua frater ini dari namanya kelihatan mereka adalah pengikut Kristus ya. Betul. Yang Coba, satu Nodi, Sony, Iya, itu mah apaan? nama biasa. Oh, yang satu Paulus, satu Christian. Wah, Paul dan Christian. Ada Yes. Romo, Frater Paul, Frater Frater Christian. Ya. Kurang Katolik apa namanya? Luar biasa. Gimana, beban nama itu beban? Kalau Enggak beban Enggak, karena enggak. cepat masuk surga. Amin. Amin. berarti nggak panjang. Bukan ke sana. Nggak situ ya. Coba masuk surga. Oke. Tapi Nih- Sony juga punya nama Iya. Matthew tuh. Bukan, ini tato. Iya, itu sama saya juga Tapi nama tato. gue kan ada Krisnya di depan. Oh iya.
Udah gitu Chrisnya CHRIST. Christ. Serius? Chris? Gue Chris Wani Bastian. Kan orang Indonesia itu kalau ngasih nama tuh kayak misalkan Ari Y. Itu kan E-nya sebenarnya nggak ada makna ya. Nggak ada. Cuma biar keren aja. Iya. Nah bokap gue gitu. Wah namanya Chris CHRIS. Tambahin T jadi Christ. Nama Agak gua ngeri ya. Christus. Agak Berat, bro. ngeri ya. Tapi kalau ke luar negeri gue kenalannya Christ, nggak bisa Chris. Kan ada T-nya. Oh iya. Bisa ganti nama nggak sih? Gimana sih? Bisa, Berat, bro. asal bubur merah, bubur apa? Bubur Beras bubur merah. bodas, gitu. Itu budaya Tapi ini Merah ngomong-ngomong, dua-duanya ini berangkat dari Biara OSC di Sultan Oke. Agung nih, Oh, Bandung kene. Bandung Loh, kene. Frater Paul dari orang Bandung. Bukan. Oh, bukan orang Bandung. Nias. Orang tadi. Nias, ya. Dari Nias. Udah Kalau- lompatin batu. Enggak semua harus loncat. Semua harus loncat batu. Saya mau merantau, loncat batu. Baru boleh. Gawat. Kalau Frater Christian asli Bandung. Dari Purwokerto. Purwokerto. Rico. Yeay. Pantesan Puerto mukanya Rico. kayak ini loh, mirip-mirip sama pengusaha mendoan. Sama ini apa namanya? Tempe mendoa. Iya, tempe mendoan Emang apa? dari Puerto Rico? Niti. apa? Tempe niti. Niti, Bendua Niti. Betul. Oke, berarti aslinya sebenarnya bukan dari Bandung, Bukan. bahkan dari Puerto Rico, Purwokerto, terus Frater Pauli dari Nias. Nias, Dan ya. sekarang masing-masing sedang di tempat yang berbeda. Tapi kenapa sedang di Indonesia nih Frater Paul? Dalam rangka apa? Saya sedang liburan. Ih, malah main parah. Holiday ya, holiday. Vacation, Son, Emang vacation. boleh? Kalau kita itu vacation ke Amerika, Iya, lah dia pulang kampung. pulang kampung. Ini berapa lama holiday-nya, Frater? Hanya sebulan saja. Sebulan. Ya, Memang ada jatahnya ya? Iya, ada jatahnya. Jadi sekali setahun kita Aha. ada liburan sebulan. Sebulan. Oh, dan milih pulang kampung. Betul. Enggak lanjut ke Kampung. Antartika gitu. Nanti saya hilang di sana. Nanti kan siapa tahu jadi nanti nextnya ke depan uskup Antartika gitu. Ada nggak sih, Not? Nggak tahu justru tanyanya sama mereka salah dong. Ada gitu uskup Antartika. Kayaknya seru kalau ada nih. Enggak, tanya dulu Antartika ada penduduknya enggak? Enggak, itu kan Nah. wilayah treaty itu mah, Iya perjanjian negara betul, ya. makanya. Oke, kita ngobrolin Seru hari ini bersama dua frater ini dengan dua culture Ah, yang berbeda, Betul. yang sedang mereka berkegiatan saat ini. Karena yang Mhm. satu di Indonesia, Frater Christian sendiri di Di Bandung, di kuliahnya di Universitas Katolik Parahyangan. oh di Unpar. gimana? Bak kuning yang berguna sancaya bakti. Kok sama? Kan pernah Pernah kuliah. juga. Sana, bos. Oh, gitu. Udah berapa kali Jadi, dinyanyiin himnenya? Tadi itu sekali ngobrol sama mereka, Ya. ternyata ada apa namanya? Ada background yang sama. Yaitu? Sama-sama mereka di Biara OSC yang Sultan Agung. Oke. Lalu mereka juga satu angkatan juga kuliah di Unpar. Unpar. Oh. Jadi ternyata kalau di frater itu yang pertama itu adalah ada kayak tingkatan-tingkatan gitu, Son. Oh gitu. Tingkatan yang pertama itu tingkatan di mana mereka belajar tentang filsafat, begitu ya, frater Chris ya. Lalu yang tahapan berikutnya mereka belajar tentang teologi. Nah, sekarang mereka lagi belajar teologi. Yang filsafatnya udah beres. Udah. Udah Memuaskan lulus. lulusnya atau gimana? Memprihatinkan kayak kami. Kalau kami filsafat kan memprihatinkan. Kalau kami untung lulus. Diusahakan lulus. Diusahakan lulus. Kami lulus C dengan predikat dihargai, kesian, udah bayar SKS. Oke, berarti filsafatnya sudah sekarang masuk ke teologi. Oke. Ini memang tingkatan yang berbeda, maksudnya secara jenjang itu memang harus dilalui berarti ya Iya, teologi betul. ini ya. Kalau dalam kitab hukum kanonik katanya nomor 250 itu Apal. Anak buah Pastor Postinus. Calon-calon ke Roma nanti Iya. nih. Asik. Wah, lah. Coba ada contekannya, coba cek. Papa, ini kalau gaul sama Pastor Postinus gini. Pasti nih. gini, hafal satu buku Hasilnya. nih. Oke, kanonik 250. setidaknya itu harus untuk menjadi calon imam Hmm. harus 2 tahun filsafat dan 4 tahun teologi. 4 Nah, 2 tahun. Ini tahun keberapa teologi? teologinya ini 2 tahun Baru tahun kedua, Nah. masih ada 2 tahun lagi. sudah beres. Oh, Karena Sudah nyampe. kalau di Unpar ini sudah dicicil di semester waktu S1 ada 2 tahun untuk teologi Aha. dan dilanjutkan untuk S2 2 tahun untuk teologi. Berarti tinggal ambil BPKB Sudah nanti cicilannya. dicampur-campur. Digabung. Oh Gabung. gitu. Iya. Itu Nanti memang- BPKB diambil di mana? di WOM ya, WOM. Oh gitu, memang itu seperti itu untuk aturannya sendiri. Berarti Kalau- teologinya 2 tahun sudah selesai nih. Sudah. Sudah. Jadi sekarang masuk ke
tahap atau fase apa nih, Frater Christian sekarang? Fase terakhir. metamorfosis. Kamu jadi kupu-kupu. Metamorfosis. Tar dulu. Kalau frater segede gini, kepompongnya segede apa? Kebetulan gue jadi merasa punya temen nih hari ini nih. Ya kita lihat aja poncong. Loh, setelah ini tahap berikutnya apa, Frater Christian? Kalau saya kan sudah S1 filsafat, Udah. ya sekarang sedang S2. Nanti setelah ini berarti persiapan untuk diakonat, pastoral. Oh, pastoralnya. mau nyusul frater Yung, frater diakon Yung. Diakon Yung. Ah. Berarti filsafat itu adalah kampus pembelajaran di kampus. Iya. Formalnya di Unpar itu tadi. Nah, Filsafat. betul. Setelah itu teologinya masih di Unpar juga. Iya. Oh. Tapi melanjutkan untuk ke S2-nya. Titelnya apa sih? Lulus dari situ tuh? Kalau S1 itu S-Phil. S-Phil, Sarjana filsafat. filsafat. Sarjana Nah, kalau filsafat. S2 Banyaknya dingin, batuk. Apa ya, Boy? MTEL ya? Master filsafat bukan? M-Phil mungkin. MTH bukan, Mungkin MTH bukan. MPhil mungkin. Karena belum lulus. Belum lulus ya. Tapi kalau MPhil kan markasnya Liverpool. Aduh, MPhil dong. Itu beda, Bos. Jangan Beda. sebut tim itu di sini, Noni. Beda, Bos. Jangan Iya, sebut iya, tim itu. Tapi ini ternyata nih kalau kita lihat nih dari Frater Christian dulu ya. Nanti kita baru ke Frater Paul. Ternyata banyak gaul sama Pastor Postinus, apal hukum kanonik. Ya. Banyak gaul sama Diakon Yung, banyak gizi. Sama dengan Tahu referensi Diakon. makan enak. Itu dia. Ini kayaknya temen makan bareng atau rebutan makanan Pasti gitu di teman biara. nonton YouTube Tan Boykun kan? Kami kebetulan Doraemon. masih boboho waktu itu. Iya lucu banget nih kayak Upin Ipin tapi gede gitu kan. Aduh maaf nih Diakon Yung mumpung jauh kita omongin ya. Nah Oke. itu kalau kita tanya sekarang ke Frater Paul gitu dulu dari Nias atau asal lalu pindah ke Bandung kapan? Saya ke Bandung tahun 2015. Ya, 2015. Sama orang tua tuh. Enggak, Merantau. merantau sendiri. Oke. Untuk kuliah. Tidak, jadi saya karena mau jadi pastor, jadi Uh-huh. saya bilang ke pastor paroki, saya mau jadi pastor gitu. Oh dari awal sudah ada. Udah ada. Sorry, gitu. ngobrol sama Pastor Paroki di Nias Di sana. Nias, Oke, di setelah Nias. itu. Baru dibilang ya udah frater habis SMA nanti Aha. ke Bandung. Ke Bandung. Kenapa ke Bandung? Frater? Iya. Kenapa pilihannya jatuh ke Bandung? Nanti Karena sama nih. OSC, karena OSC. OSC kan di Medan di juga ada Medan toh? juga ada kan? Bukan tempat formasinya, pendidikannya di Bandung. Oh, memang cuma di Bandung. Iya. Cuma di Bandung. Sabar Oh. Frater sabar. Jangan dimarahin Mbak. Iya, iya. Tempat pendidikan di Memang Bandung. tipis antara nggak tahu dan bodoh Iya, kita ya. betul. Kita berdua lebih ke bodoh. Terus udah gitu, abis ini tadinya gue mau tanya, Frater Christian kenapa ke Bandung? Saya Sama juga kan jawabannya. Ya, soalnya kan di Bandung. Iya. Gimana? Tapi di Jawa Tengah nggak ada memang pendidikan OSC? Ya, kalau di OSC tidak ada. Saya mengenal OSC ketika saya kuliah di Bandung, di Unpar tahun 2008. Oke. Oh, sempat kuliah dulu. Kuliah dulu. Kuliah dulu, selesai di Unpar, beres, baru saya bekerja, Sempat kerja tuh. sempat kerja, terus 2015 baru memberanikan diri masuk dengan Oh, panggilannya baru Bergabung. 2015 tuh dapatnya kalau dihitung itu sebenarnya dari anak-anak mungkin ya. dari anak-anak. Loh, dulu di Unpar kuliah jurusan? Jurusan manajemen yang D3-nya waktu itu. Oh, manajemen dulu. Terus kerja sebagai di Kerja kantoran. sebagai perkantoran Di di peternakan ayam. Maaf. Peternakan ayam. Apa tuh artinya? Apa artinya? Ngerti dong, harusnya Harusnya dong. ngerti dong. Iya. Peternakan ayam tuh apa, brother? Iya, Tempat saya kantoran? perkantoran tapi kalau tahu sosis so nice. Hah? Sonai. Sonai. Iya, yang Nah. mensupport pesepak bola Indonesia itu. Iya, betul. Nah, yang mensupport ayamnya beliau. Itu bisa. Saya hanya bagian ini pembesaran dari yang kecil-kecil itu. Hah? Ayam warna-warni. Nah, terus Ayam jadi warna itu besar. beneran di sepuhan itu kan? Itu beneran, Pak. Yang dipilok, Pakai ayam apa pilok. Boy diwarnain? Beneran itu diwarnain. diwarnain. Beneran di warna. Kantor frater yang mewarna-warnai ayam waktu kecil. Tapi pabrik dari kecilnya, baru dibesarkan ya. Oh, memang pernah kantoran sampai akhirnya ada panggilan di Iya. belasan itu tadi. Betul. Kembali lagi ke Frater Paul nih berarti sama tadi ke Bandung karena alasannya itu not karena Ya, memang di Bandung. memang betul. Tempatnya, Belajar OSC. di OSC itu di Bandung. Di Bandung. Oke. Oke, jadi setelah 2015 ya tadi ya. Berarti sekarang udah 7 tahun itu memang masa menyelesaikan pendidikan filsafat dan teologi itu tadi. Teologi, ya. Teologi sama kayak Frater Christian sudah 2 tahun. Tidak, jadi beda nih? saya baru 1 tahun.
Oke. Ya, Oke. jadi 1 tahun lagi butuh kuliah teologi. Termasuk yang cicilan itu tadi. Ada cicilan. Ini bukan cicilan uang ya. Bukan. Cicil SKS. Cicil belajar. Belajar. nih, gitu. Berarti masih ada setahun lagi. Setahun lagi. Berarti ya. ini di Amerika itu apa langsung dari tahun pertama belajar teologi di Amerika atau Oh. memang sempat di Bandung dulu, Frater Paul? Jadi saya tahun 2015 itu masuk ke Bandung. Oke. Lalu 2017 masuk di Unpar ya, Oke. ke FF belajar filsafat. Ya. Nah, baru tahun 2020 saya selesai di filsafat. Lalu tahun 2021 saya tahun orientasi pastoral di Oke. BSD. Oke. Ya. Nah, baru pulang dari BSD saya diutus ke Amerika untuk studi teologi di sana. Pas pandemi ya? Pas Berarti pandemi iya. Oh serius? Boleh 2021, masuk tapi coy. Iya, jadi waktu itu mesti pakai masker, urus surat Iya. segala macam, harus tes dan sebagainya. Berarti ini diutus bahasanya ya? Bahasanya Bukan ya. pilihan saya mau ke belajar gitu, bukan gitu ya? Tidak. Oh, diutus berarti. Diutus. siapa yang ngutus waktu itu? Kita juga mau soalnya. Kita mau ngajuin proposal Iya. gitu. Mau ke Om Stef dulu. Om Stef utus kita ke Amerika. Buat holiday. Holiday. Jadi yang mengutus waktu itu provinsial ya, Provinsial. Oh. pimpinan kita Pastor Agung. Ya. Oke, tapi Pastor, memang ini dikhususkan untuk para frater yang masa belajar awal-awal maksudnya. Oh tidak, jadi kita ada program di OSC Internet secara internasional. Oke. Jadi ada untuk menggabungkan beberapa frater orang-orang muda di satu tempat di Amerika. Oh, gitu. apa Jadi tuh, ada namanya itu programnya IPNE, International Post Novitiate in English. Wow. Nggak bisa bahasa Inggris. Udah lupa lagi. Oke, di sana berkumpul lah para Iya, frater. para frater. Jadi ada dari Afrika, ada dari Brazil, ada Oh, dari seluruh Amerika. dunia. Iya, Oke. tempat di mana OSC berkarya. Nah, tapi kalau berbicara tentang pendidikan teologinya nih gitu ya, kenapa harus Amerika ya? Dalam artian kan juga banyak nih biasanya kalau saya ngobrol-ngobrol nih kayak sekarang kan banyak pastor yang diutusnya ke Roma untuk belajar. Brazil. Juga. Nah, kenapa harus Amerika? Ada gitu? apa di Ada sana? apa di Apa yang Amerika? Hah. Apa kata- Selain Menara Liberty ya? Sama jembatan San Francisco. Iya, sama martabak itu. Martabak itu. Kenapa Amerika, brother? Gak tahu ya. Atau Karena diutus mungkin. atau apa OSC di Amerika punya sesuatu yang berbeda kah dengan OSC di negara lain? Tidak, semuanya sama, hanya tempatnya yang berbeda. Seperti Aha. yang tadi Frater Christian katakan. Aha. Jadi kita sudah mengambil filsafat 4 tahun, Oke. di mana di dalam 4 tahun itu digabunglah 2 tahun filsafat dan 2 tahun teologi. Jadi saya tinggal butuh 2 tahun lagi teologi kan. Mm-mm. Ya, jadi untuk memenuhi totalnya itu 4 tahun. Oke. Oh. Makanya di sana karena juga di program itu Aha. programnya adalah kita studi teologi. Oh, Nah, memang khusus untuk teologi, belajar terus nanti teologi. meneruskan yang di Iya. Indonesia Nah, ini ya. kalau kayak Frater Christian ini belajar teologinya masih di Jalan Nias atau gimana? Masih betul. Masih. Masih Oh. jalan Jauh ya Jalan Nias ya. Bukan Sama kayak kampung jalan. Nias, naik pesawat bukan dulu ya. bukan kampung halaman. Iya tahu bukan. Jalan Nias. Hah. Itu kan kalau dari sini jalan kaki agak jauh. Iya. Sama kayak Frater Christian sama mikrofon agak jauh nih kayaknya. Agak deket dikit. Kode ini boy. Memang Dikit masih sana sedikit. lagi. Kenapa Iya, dipanggilnya iya. boy? Hah? Kenapa nggak nyebut? Karena laki-laki dong. Itu pasti. Iya. Jangan-jangan ini boy ini Mas Kendi. Iya. Catatan si boy. Kenapa manggil boy? Berarti Karena panggilan dulu dekat. pas kita di ini panggilan akrab Oh, untuk panggilan akrab. angkatan. Oh, Ini iya, boy, iya. kalau yang ini Boy. girl. Bukan juga. Apa dong? Oh, berarti punya panggilan akrab. Sudah berteman lama itu tadi. Iya, kami kebetulan dipertemukan di tahun 2015. Ya, karena Frater Paul ingin pendidikan OSC, saya juga mau pendidikan OSC juga, jadi kami sama-sama. Oh. Di 2015 Bareng sama-sama. gitu ya. Dan dari dulu sampai sekarang ini masih Iya. terus jalan ya. Cuma Batu. beda nasib kami. Nah, kenapa? Pengen ke Amerika. Ternyata, Son. Enggak, baru dapat beritanya yang enak-enaknya aja. Ah. Belum cerita yang enak-enaknya nih. Betul. Oke, kalau gitu basicnya dulu nih ya. Ada belajar filsafat, ada belajar teologi. Apa perbedaan mendasar filsafat dan teologi nih? Kenapa ini jadi dua hal yang berbeda dan harus dijalani oleh para frater? Siapa dulu yang jawab? Pertanyaannya berat banget ya boy. Pertanyaan boleh berat, tapi Iya. dijawabnya nggak boleh berat-berat karena ini rumah noni Betul. gitu ya. Karena kita nggak sampai otaknya. Itu Tolong dia. sesimpel mungkin. Ya. Coba Frater Chris dulu, kenapa filsafat apa sih belajarnya? Yang gampang buat orang awam, oh filsafat tuh gini, teologi itu gini. gitu. Ya,
Kalau filsafat itu jadi semacam belajar tentang kemanusiaan ya. Oke. Lebih bijak gitu. Menjadi Oke. orang yang lebih bijak, memandang orang lain itu lebih manusiawi lah gampangannya itu. Jadi kalau misalkan saya badan gemuk ini sebagai manusia saja gitu ya, jangan body shaming gitu misalkan. Oh. Tapi Oke. sebagai seorang manusia. Filsafat. Kalau filsafat. Oke. Tapi Teologi. kalau misalkan teologi berarti belajar tentang Allah, tentang Tuhan gitu ya. Sang pencipta manusia itu Eh. sendiri. Theos kan, Theos. Theos. Nah, Theos dan Logos. Pastor Theos. Beda sama Thanos. Iya, iya dong. Thanos. Kalau itu belajar tentang kehancuran. Kehancuran, Thanos. Oh, kurang lebih seperti itu ya, atau mau menambahkan mungkin? Iya, Frater Paul? kalau jadi seperti yang dikatakan Frater Christian tadi itu, kalau filsafat itu lebih ke manusianya. Jadi mengasah daya refleksi Oke. kita. Jadi Oke. kalau ada filsuf yang mengatakan itu ya, Boy ya, kita itu ada kalau kita berpikir. Nah. Jadi kalau tidak mikir berarti kamu nggak ada, Tidak ada. walaupun badanmu di situ. Iya. Kita banget. Kita banget. Kita banget. Kita nggak pernah mikir. Itu siapa? Aristoteles, Plato, Socrates, atau sok tahu kayak gitu. Ada seorang itu dia kenapa ada filsuf saat itu ya, pemikir. Iya, pemikir. Mereka memikirkan hal seperti itu. Iya. Teologi sama itu tadi ya, berarti belajar tentang ketuhanan. Sosok yang menciptakan si manusia itu Iya. sendiri. Yang menarik, satu belajar di Indonesia Ya. tentang teologi, satu lagi belajar di negara lain ya, Amerika ya. Yang mendasar beda cara mengajar atau beda kebudayaan ini ngaruh nggak sama belajar teologi? Kira-kira. Katakanlah materinya sama nih, tapi di Amerika dan Penyampaiannya Indonesia, apakah beda, akan berbeda? gitu. Apakah akan berbeda? Mas Frater Paul dulu deh yang di Amerika. Tentu berbeda ya, karena pola pikir dan Pengaruh di sana itu sangat mempengaruhi, dan juga budaya juga. Iya. Nah, salah satu misalnya kan di Amerika itu orangnya itu sangat individualistik gitu kan. Oke. Rasional, Ya, rasional gitu. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal bagi mereka itu tidak mudah dipercayai. Misalnya kan Mbak Kunti itu nggak ada di sana, nggak Iya. mereka Mbak yakini itu. Kunti. Mbak Kunti di sana adanya kunci in English. Kunci Di sini kunti. What is kunti? It's kunci. Mereka cenderung tidak percaya hal Tidak seperti percaya itu. hal kayak Walaupun nanti gitu-gitu. mungkin bisa masuk ke ranah eksorsisme. Wah, Oke, kita nanti dulu, Nanti simpen dulu, nanti dulu. Lalu kalau kayak di sana mereka gimana cara, maksudnya mendekatkan diri dengan mereka para umat yang ada di sana gimana, Pas Frater? Diajarin juga nggak sih? Iya, mereka mereka seperti di sini ada apa namanya pelayanan ke umat, ada pendalaman kitab suci juga. Di sana tinggal di mana sih? Ini kaitannya dengan lingkungan sekitar. Tinggal di Minnesota. Biara. Iya. Oh, di Biara, di Minnesota. Di Minnesota. Biara Surroundingnya OSC. surrounding oleh kehidupan masyarakat biasa di sana, atau Iya. ada kawasan yang Tidak. Jadi berbaur. kita dengan orang-orang di sana. Iya, dan kalau tadi bilang ada pelayanan, ada apa segala macam, apakah kalau kita lihat di film-film kan kayaknya di Amerika sana nggak terlalu banyak umat yang tanda kutip mau aktif. Beda sama di Indonesia ya, Frater Chris ya. Tapi kan kalau misalkan di sana nggak ada umat yang, atau sedikit umat yang mau pelayanan dan lain sebagainya, komunitasnya gimana? Cukup besarkah? Tidak, jadi komunitas kita di sana itu semuanya pada senior semua. Jadi di atas Sudah 10. Mostly sudah lansia. 10. Artinya Iya. generasi boomers X dominasinya di sana. Iya. Yang muda-muda jarang. Iya, jarang. Om Step mau pindah Amerika? Minnesota tuh utara kan ya? Iya, bagian Deket Kanada kan? Kanada, iya, perbatasan. Kan ada. Iya. Kan ada. Ini udah bicara filsafat sekarang, Boy. Sama. Kanada ada karena kan ada. Pusing. Oke, berarti di sana tuh memang kita lihat masyarakatnya sebenarnya lebih majemuk di Indonesia. Ada suku bangsa, Ya. perbedaannya, imigran juga banyak. Betul. Tapi di sana cenderung setipe ya, karena masyarakat lokal banyakan di sana. Iya. Tapi untuk memang tentang agama sendiri masih didominasi oleh generasi-generasi yang lebih senior. Lebih senior. Kemana yang gitu. mudanya Enot ya? Kenapa? Kemana yang mudanya ya? Kan ya nggak tahu nih. Iya. Justru nanti kita mau Mau tanya. tanya. OMK-nya Eh, ada.
Ada OMK-nya. Jadi kebetulan di tempat saya ada itu di biara kita. Memang kalau setiap hari Minggu itu tidak terlalu banyak umat yang datang. Bergereja. Bergereja yang datang Oke. ke gereja. Jadi anak muda juga jarang-jarang ada. Yang Oke. semuanya yang sepuh-sepuh gitu. Iya. Tapi di paroki lain sebagaimana yang saya ketahui, Iya. ada juga beberapa mereka yang anak-anak muda di sana. Oh, mau aktif, mau aktif. gitu. Ini Seru pernah kita ya. ngobrolin juga ya bahwa generasi muda kalau Nah. kita ngomongin Gen Z, Itu dia. Gen Alpha sekarang ketertarikan tentang Katolikan ini juga jadi bahasan menarik nih. Iya, Betul. satu hal juga yang di sana itu yang membuat tidak anak muda tidak mau ke gereja itu karena orang tuanya itu tidak memaksakan anaknya untuk menjadi agama ini, agama itu. Jadi mereka karena tadi kebebasan berpendapat itu. negara liberal ya. Memilih, Iya, mereka punya hak untuk memilih di usia betul. tertentu. Sangkain ada tayangan Doraemon juga hari Minggu. Iya. Ya bisa jadi Gitu. sih. Ada yang langsung saya pengen memilih menyembah Doraemon gitu. Jangan dong, jangan. Tapi ya ternyata itu ya alasannya adalah culture mereka yang memang punya Iya. kebebasan untuk berpendapat Iya, dan memilih begitu ya. betul. Berbeda sama yang di Indonesia, Frater Chris. Gimana nih kalau di Indonesia dan kita belajar teologi, biasanya disisipin apa aja sih dalam pembelajaran teologi, lalu apa yang dibahas? Wah, kalau di Indonesia kita belajarnya normal itu ya, sama dengan yang di Amerika mungkin ya. Tapi bedanya kalau di Indonesia salah satunya adalah kurang profesor. Oh. Kalau tempat Frater Paul hampir semua mata kuliah ada profesornya. Tapi pastor. Pastor Bukan. tapi profesor atau profesor bener? Profesor betul. Awam Maksudnya maksudnya awam. Bukan dari awam. kalangan bukan dari rohaniawan. rohaniawan ya. Kalau kita pikir tuh yang ngajarnya juga pastor ya. Kalau gua sih Oh, di sana berarti artinya yang mengajarkan itu bukan hanya dari lingkungan rohaniawan. Awam Bukan, pun boleh. awan pun boleh. Selama memang bidangnya dia. Hmm. Profesor X dari X-Men juga ada. iya. Tar dulu, pertanyaannya nggak ke situ, tapi ke sini. Berarti kalau gitu awam mau belajar teologi bisa dong? Bisa. Bisa. Ya di Kayak Amerika sekolah biasa. Iya. itu di kelas saya classmate saya itu mayoritas awam. Sorry, tapi OSC kan? Maksudnya kelasnya yang si Frater Bukan Paul- jadi di kampus. Di kampus. Jadi Oh, kampusnya, bukan di- angkatannya bukan. Oh, bukan di biaranya bukan di ini. biara. Jadi di Iya. kampus Oh, itu di ada yang kampus belajar teologi, tapi orang awam. Sama di Bandung pun ada gitu. Di Bro. Bandung sepertinya kurang. Kalau untuk orang awam kurang, tapi kebanyakan sebagai calon imam dia. Calon Oh. imam. Teologi itu identik dengan Katolik dan Kristianitas ya? Maksud ke sana kan? Tidak. Tidak. Oh. Jadi agama-agama yang meyakini bukan agama-agama ya. Gak apa-apa di rumah Noni gak ada diedit kok. Tenang aja gak diedit. Ini bicara tentang ketuhanan secara general. General. Artinya beberapa agama pun dibahas di dalam pelajaran teologi. Iya. Dan siapapun Setiap- sebenarnya beragama pun boleh Iya. belajar ini. Setiap agama pasti ada teologinya. Oke. Iya gitu. Oh. Dan mereka semua belajar di kampus yang sama, berarti tidak tidak dipisah-pisah begitu. Kayak di Unpar pun begitu. Bersama-sama. Jadi ada yang agama lain pun di sana satu kampus ada ya, Betul. Frater ya. Oh, Tapi Ini- kebetulan yang untuk kami belajar S2 teologi kebanyakannya orang Katolik ya. orang rata-rata. Katolik Iya. yang mau jadi imam. Yang mau jadi imam Karena atau syarat mau jadi yang harus katekis dilewati. juga bisa. Oh Iya. iya. Katekis itu kan jadi semacam apa ya? Pengajar ya. Pengajar di daerah itu ya, semacam itu. Oh, tapi Atau di itu pun paroki juga harus juga bisa. sarjana teologi berarti ya. Iya. Artinya belajar teologi biasanya ujungnya adalah untuk profesi tertentu. Karena kalau hanya belajar saja sebenarnya itu kan ya nanti buat jadi apa gitu kan. Hanya untuk tahu aja mungkin. Nah, tadi yang menarik tuh Bandung atau Indonesia kurang profesor nih, tadi kata Frater Christy. Memang jarang yang melanjutkan studi lebih jauh lagi tentang teologi, Frater. jarang. Mungkin kalau para imam ada yang sampai S2, S3 itu ya. Kalau profesor kan udah S3 itu kan. Ya. Tapi kebanyakan mereka kan untuk memperoleh menjadi seorang profesor itu kan tahapannya yang Iya. ribet itu ya, panjang Betul. sepanjang segala abad gitu. Waduh. Nggak jadi-jadi dong romonya, nggak jadi-jadi. Romonya Iya, jadi iya, tapi iya. profesornya sepanjang segala abad itu biasanya. Ya prosesnya cukup panjang untuk orang Indonesia sendiri makanya jarang. Iya. Kalaupun ada yang PhD ya, saya suka pinggiran keju sih PhD itu. Itu Pizza Hut delivery, Pak. Beda lagi, yuk masuk PHD. Iya nih. Iya. Masa kita cuman air putih. Curhat. Berarti salah ini pandangan pribadi seorang frater Christian bahwa di Indonesia salah satu hal yang jadi concern adalah kurangnya tenaga pengajar untuk level profesor. Akan berpengaruh memang kepada output dari orang yang belajar teologi.
Saya rasa akan sangat berpengaruh ya di situ ya. Hmm. Meskipun para dosen di Fakultas Filsafat itu setidaknya harus lisensiat. Oke. Lisensiat itu berarti sudah kuliah di luar negeri gitu ya, S2 Itu setara syaratnya, dengan S2. brother. Itu syaratnya. Itu syarat. Oke, terus. Dan juga setidaknya harus S3. Oh, Untuk iya. masa sekarang harus naik ke Dosen itu S3 harus ya. S3 sekarang sih Iya. memang katanya ya untuk di Oke. mengajar. Nanti kita usulkan lah untuk jadi Romo harus S3 gitu bisa. Iya, Kemon udah- senior, kemon Iya. senior. Uskup S4 malah kalau ada. Dimulai dari Frater Christian dulu aja yang ada di hadapan Aduh. kami ya. Aduh. Karena beliau sudah terlanjur ngomong gitu. Kurang tenaga pengajar gitu. Iya, Tapi iya. seandainya misalkan ke depannya nih Frater Christian akan ditugaskan atau dipilih seperti Frater Paul untuk dikirim ke Zimbabwe gitu misalkan untuk belajar, apakah sanggup atau harus sanggup atau gimana? Kalau kita sebagai seorang OSC ya dengan bantuan rahmat Allah gitu ya. Asik. Ini sangat teologis ini, sangat Iya, teologis. iya. Sepanjang segala abad Dengan bantuan rahmat Allah. Udah siap besok homili ini udah siap nih. Kira-kira Karena memang ditugaskan kan? iya, ditugaskan. Harus siap kan, berarti. brother ya. Tapi setidaknya kita harus percaya pertama-tama. Oke. Percaya kepada yang mengutus. Oke. Nah, misalkan kayak Brother Paul, dia berangkat ke Amerika. Paul, kamu berangkat ya tiba-tiba. Langsung pada tahun itu gitu ya. Ya harus berangkat ya. Dia berangkat, kalau dia mau berangkat berarti dia percaya. Percaya oke. bahwa saya disuruh oleh provinsial, saya mendapat kepercayaan dari provinsial dan saya berangkat ke sana. Saya akan menjalankan tugas dengan Baik. sebaik mungkin. Nah, Oke. tapi itu boleh ditolak nggak sih? Seperti- Jangan saya Romo. Teman saya aja. Aduh, kayaknya ini kena mau kayak. Kayaknya saya nggak bisa pergi jauh gitu. Romo, saya tak bisa bahasa Inggris. Tapi ada kalau maksudnya menyanggah seperti itu umum atau Seperti setahu saya ada ya. Ada Tapi alasan kita kan tertentu. sebagai religius ya mengikrarkan kaul kekal. Oke. Ya, jadi Ketaatan. salah satu kaulnya itu kaul ketaatan. Oke. Jadi mau tak mau harus harus taat. mau. kecuali memang Oh. kondisi tertentu, kondisi Iya, tertentu. iya. Oke, dan waktu itu berarti Frater Paul itu di saat kondisi pandemi Ke pandemi. udah di Indonesia kita punya yang namanya ibadah online. Di sana ada nggak dulu? Ada. nggak? Streaming Rame juga. nggak? Soalnya ibadah offline aja sepi coy. Nah, itu dia. Ibadah online-nya rame kali. Frater. Enggak tahu, enggak pernah ikut juga dia. Pasti langsung onsite ya kalau frater sih ya. Iya. Tapi yang gue penasaran ya kalau di Indonesia kan dipanggilnya frater. Yes. Kalau di Amerika dipanggilnya apa sih? Bahasa Inggrisnya frater. brother. Brother. Oh, oke, tapi brother itu kan jadinya luas sekali ya. Iya, kayak di film kungfu juga, brother. Let me teach you, brother. Bukan beda sama brother di sini ya. Iya. Di sini kan ada istilah brother lagi. Kalau frater di sana adalah brother. Ya, memang Oh. tradisinya di sana mereka panggil frater sebagai brother. Brother. Iya, Oke. Imam gitu. itu father. Father. Berarti lu jangan bangga Son kalau dia Kenapa? bro. Iya, bro kan kepanjangan dari brother. Brother. Iya, berarti gua frater dong. Nggak gitu. Nggak gitu konsepnya. Ah. Ini perbincangan yang menarik, ternyata dua culture yang berbeda, dua arah yang berbeda juga, dan ternyata pasti saya yakin di tengah-tengahnya menemukan kesulitan, Son. Ya, kalau ngomongin kesulitan nih, kita mau tanya tantangannya. Frater Chris gimana? Brother Chris, asik. Asik. Nah, Kayak film kungfu ini ngomongnya jadinya. brother gimana? Brother. Kesulitannya adalah kita harus percaya sih. Jadi misalnya begini. Oh, sulit untuk percaya memang. Iya. Wah, punya krisis percaya diri. Iya, gimana nih? Maksudnya gimana nih, frater? Kalau misalkan begini kan, wah tugasnya ini banyak atau tidak itu kan beban, kadang beban mahasiswa itu kan tugas. Ya. Nah, kalau tugas lagi numpuk. Nah, kita kalau terlalu banyak juga stres juga kan. Wah, ini 1, 2, 3, 4. Belum lagi berdoa, belum lagi pekerjaan di rumah. Numpuk sekali. Ya. Nah, disitulah yang harus menjadi tantangan bagi saya sendiri terutama ya. Meluapkan bagaimana saya harus percaya pada Tuhan bahwa ya ini waktunya saya untuk mengerjakan yang mana itu ya. Oh. Tapi sebelum sampai Tuhan kita harus juga sampai dulu dong menanamkan mana sih yang penting, mana yang duluan itu ya. Oke, skala prioritas nih. Skala prioritas dulu lah.
sebagai yang seorang manusiawi itu Iya, ya. iya, Jangan sampai ke Tuhan. Nanti semua ke Tuhan nanti Tuhannya ribet nanti dia. Yang gitu aja ke gue. Iya. Pusing. Lu yang gitu aja ke gua tuh ngomong lu sama Romo Didi. Romo Didi itu kan katanya kepala rumah di sono. Lu yang gitu aja jangan ngomong gue, jangan lapor Tuhan. Ngomong lu sama Romo Didi, bilang pekerjaan rumahnya kurangin. Nah, Karena gua belain nih. Sekalian mancing biar Romo Didi kesini lagi. berangkat dari hal-hal kecil berarti ya brother ya. Iya. Berangkat dari hal kecil kita percaya ya. Sisanya karena banyak orang seringkali mengandalkan Tuhan cenderungnya untuk saat dia sudah berada di titik beratnya dia. Iya. Saat dia merasa sudah tidak ada jalan keluar. Hmm. Padahal sebenarnya hal-hal kecil kalau kita pahami ya kita beresin, kita berdoa, kita minta dibantu untuk ngeberesin itu hal-hal kecil gitu tadi. Nah, ini pertanyaan berikutnya itu kan tentang pekerjaan rumah. Ini faktor itu internal ya. Kalau sekarang yang gue mau tanya dari faktor eksternal. Kalau godaan dari para ciwi-ciwi begitu barangkali ada nggak di frater nih di kampus di mana Oh iya pasti gitu. kampus apalagi Amerika. Oh iya, Wah, ya. Tar dulu, itu kan Oh, gua iya, simpen terakhir, coy. Itu gua simpen terakhir dari frater Chris dulu. Iya, Kira-kira ada Kalau nggak? kebetulan saya wajahnya wajah pas-pasan, jadi ya santai saja tidak apa-apa. Lebih kalau kata ada peribahasa lebih baik menjauh daripada mendekat itu. Oh, iya. Tapi beberapa sih suka yang cabi-cabi huggable gitu ya. Iya. Karena ya six pack-nya udah habis semua stoknya. Oke, tapi ada aja yang namanya itu manusiawi sekali di Manusiawi. lingkungan pergaulan seorang frater Ada juga. Iya, betul. Cie Britney Spears ada. Cie Christina Aguilera ada. Ariana Grande. Godaannya Ariana Grande. Gimana nih di Amerika nih Ini godaannya lebih. nih Frater Paul. Banyak di sana segala jenis ukuran ada. Ukuran level godaan. Ukuran level godaan. Betul. Ada yang godaannya berat. Iya. Jangan kemana-mana dulu pikirannya. Iya. Coba dari yang internal dulu deh. Oh gitu ya. Tantangan di sana ya. Aha. Ya di sana karena kita kan sudah kaul kekal ya, Ya. sudah kaul kekal. Jadi tadi yang saya katakan ada kaul ketaatan, ada kemurnian, kemiskinan. Iya. Jadi itu mengharapkan kita, menuntut kita untuk setia. Jadi dengan godaan-godaan tadi itu saya ditantang untuk setia. Oke. Gitu. Dan tantangannya adalah Ya. Mestinya. iya, maksudnya kalau di Amerika kan bedanya apa nih? Kalau kayak di sini kan ada tugas rumah, ada Iya. PR juga, kerjaan apa namanya dari kampus. Iya. Atau Di mungkin sana bahasa, banyak. pergaulan, suhu, udara. Iya, Semua betul. tuh jadi tantangan ya? Tentu. Jadi di sini kan karena nggak biasa situasi dingin di sana, Iya. dingin sekali ya. Minnesota tuh dingin ya. Dingin Berapa sekali. derajat, Frater? Mereka pakai Fahrenheit minus 30 di bawah. Tolong di gitu. Celsiusin. Kalau di Kita nggak Celsius tahu. berapa? Kita nggak pakai Fahrenheit. Mungkin satu ini minus 60 kali ya. Hah? Celsius. Wah, emang Waduh. kalau lihat di YouTube Iya, juga iya, dia di iya. Kanada dingin. Iya, Oh. itu Mus ada hewan mus sana ya. iya ada di sana. Hmm. Lalu di sana tantangannya lagi itu karena ya saya terus terang ya rindu dengan bergaul dengan lingkungan yang muda-muda gitu, terutama untuk para frater. Jadi karena di sana tadi kan mayoritas yang udah lansia, pastornya Oke. lansia. Jadi kalau misalnya untuk aktivitas kerja di rumah, jadi sendiri jadi kerjanya. Jadi Tidak ada teman ngobrol. Kalau di sana kan misalnya kan di frater di Sultan Agung misalnya ada teman nyapu, kita kotorin lagi gitu. Gimana Kan? ada teman nyapu, kita kotorin lagi. Berarti itu cocok untuk orang-orang seperti kita Son Iya. sebenarnya. Di Minnesota ada nggak 2 slot lah buat kita nyapu, kita kotorin lagi. Biar Frater Paul ada teman bercanda di sono. Iya. Tapi yang nyapu frater terus ya, kita mau kotorin aja. Iya. Oh, berarti memang ngalamin homesick nggak? Ya tentu itu salah satunya tadi itu karena bergaul dengan yang Banyak lingkungan yang yang gitu. iya. Oke. Kangen rumah. Food. Nah, Oh iya, makanan gimana? makanan. Makanan di sana Nah apa di sih? sana itu saya 6 bulan itu harus menyesuaikan untuk Kaget. Makanan. makan roti. Loh, Jadi di sana nggak ada nasi bos. Oke. Jadi roti Roti pun- keju, susu, sereal dan sebagainya itu dalam 6 bulan baru bisa terbiasa. baru bisa terbiasa. untuk breakfast aja kan? Semuanya, semuanya. Sepanjang Makan hari. siang pun Sepanjang juga? hari. Iya. Roti aja. Bukan, ada roti, ada daging, Iya. ada Oh. ada apa salad gitu Makanan kan. pokoknya French karbonya, fries, ya. karbonya roti kentang. banyak kan. Oke. Kenapa 6 bulan tuh waktu yang lama loh, Frater Iya. untuk menyesuaikan makanan itu jadi beban nggak sih, kesulitan?
Ya bagi saya pribadi itu manusiawi ya itu Iya. tertantang, tapi ya tadi itu karena Ya. kaul tak ketaatan jadi Harus taat. harus Oh, Tapi menonton kalau harus ini, sesuaikan. kalau Amerika ini kan dia masih ngomongin roti ya, atau kentang. Iya. Ini yang Brazil gitu-gitu kan juga harus menyesuaikan pasti ya. Sama, Frater ya. pasti. sama. Tapi menurut gua tantangan terbesar karena roti ya. Kalau dicocol kan susah tuh gini. Ada saus sambal nih. Nasi kan enak gini nih. Nah, roti gimana coy? Iya, Makanya makanya, susah. aduh. Frater nih. Iya, tapi kalau namanya makanan-makanan itu kan ya jujur kalau saya yang terbiasa makan Ya. nasi ya agak sulit sih Sulit pasti. beban itu. Bisa Iya. stres sendiri loh karena makanan. Iya, gitu. Tapi iya. Frater sendiri masak nggak di sana? Iya, jadi kita walaupun mereka tidak makan nasi, jadi di sana ada beras. Oke. Jadi karena di Sultan Depsto, Agung dulu Oke. pernah jadi tugas untuk Kitchen, masak-masak dapur. ya di dapur gitu. Jadi bisa Udah lah biasa. masak. Bisa lah masak. Oh, oke. Frater, aku penasaran dengan masyarakat di sana. Nanti kita kembali lagi di Indonesia ya. Saat banyak generasi muda sudah punya referensi sendiri tentang spiritualitas di sana. Kita harus akuin ya, di TikTok, di Instagram banyak sekali anak muda di sana yang memilih jalan hidup mereka dengan menjadi seorang ateis, agnostik, segala macam. Nah, di sana itu orang-orang melihat Frater nih datang dari negara lain belajar agama, mereka masih punya pandangan udah nggak penting kali gitu. Mereka punya pandangan yang kontradiktif. Atau nggak sih malah dengan- mereka sangat-sangat amazed, Wah, appreciate. masih Iya. ada nih orang yang belajar agama ke sini gitu. Ya, lebih appreciate sih mereka ya karena Oke. mereka di sana itu sebenarnya bukan karena meragukan lalu tidaknya, tapi karena mereka membutuhkan jawaban. Nah, Dan mereka mencari jawabannya. mereka itu. mencari jawaban Oke. itu. Dan beberapa teman-teman saya yang di kampus ya, yang di kampus mereka itu awam. Dan ketika saya tanya mengapa belajar teologi buat apa gitu, apakah kamu jadi nanti mau jadi dosen atau gimana? Nah, beberapa mereka itu mengatakan saya tidak jadi dosen, tapi mencari saya mencari jawaban untuk mendewasakan iman saya sendiri. Dan dia sampai sekolah loh, Son, nyari Iya. jawaban, Son. Iya. Jadi karena di sana itu tantangannya itu karena banyak yang tidak percaya tadi kan, yang Betul, ateis gitu kan. Dan mereka membutuhkan juga jawaban untuk membela diri. Oh, Ah, oke. yes. Karena mereka rumusnya kan gitu ya, pembuktian terbalik saat Betul. saya mengatakan Tuhan tidak ada, saya harus punya alasan. Betul. Iya. Dari angle teologi Tuhan itu seperti apa. Nah, Betul. berarti di sana sesulit itukah untuk orang-orang yang belajar teologi untuk memberikan jawaban sampai akhirnya anak-anak muda ini paham gitu. Karena kan sekarang seliar itu gitu kalau punya pemikiran tentang Yeah. ketuhanan gitu. Yeah. Nah, berarti butuh orang-orang yang paham tentang kekatolikan, tentang spiritualitas itu harus sesolid itu dong, Iya, brother, iya, untuk bisa betul. ngasih jawaban. Iya, itu tadi itu bagaimana mengembangkan iman itu, belajar teologi itu tujuannya salah satunya itu bagaimana setia pada iman kita sendiri gitu. Bukan hanya kalau kita ya jadi untuk memenuhi syarat formasi gitu kan. Tapi tadinya itu merawat iman, memelihara iman sendiri, belajar teologi. Sekarang ini sudah setahunan ya berarti Iya, Frater Paul ada Iya. di Minnesota Di Minnesota. ya. Timberwolves ya. utara Itu iya, tim basket. Timberwolves. Utaranya Amerika dekat Kanada di situ. Nah, kalau ngobrolin tadi umatnya sendiri ataupun masyarakat di sekitar, mereka appreciate dengan iya, apa betul. yang dilakukan oleh Frater Paul yaitu belajar teologi. Betul. Kita tanya sama yang di Indonesia nih, apakah umat ataupun juga mungkin keluarga, orang-orang sekitar, tetangga dan lain sebagainya ada komentar-komentar yang positif juga apa ada yang negatif? Banyakan mana nih Frater Chris? Apalagi kebetulan jauh dari rumah nih Frater Chris ya. Dari Puerto Rico dan datang ke Bandung. Iya, Purwokerto emang. Tapi namanya Puerto Rico. Ya biar keren. Oh, gitu. Jadi kalau dibilang kok agak hitaman, ya kan saya dari Puerto Rico. Padahal Purwokerto gitu. Kan agak jauh nih, pasti akan kangen-kangen sama mie adong gitu kan. Masih nggak tahu ya. Miado. Su tahu lah, kan papaku dari sana almarhum dari Puerto Rico. Puerto Rico. Jadi saya Baturaden, sering lah Baturaden. main ya, agak melipir dikit. Kabupaten. Yoi. Gimana di Indonesia menurut Frater sendiri masih Wah. appreciate kah kepada profesi-profesi ini? Kalau tuh di Indonesia saya rasa masih appreciate ya. Untuk masyarakat umum masih mengapresiasi, tapi untuk orang-orang muda sekarang sudah mulai ada beberapa yang Luntur. sebagian gitu ya. Sebagian yang meluntur juga ada. Tapi sebagian juga tetap bersemangat untuk
memberi perhatian kepada kehidupan rohani mereka ya. Hmm. Kalau belajar teologi itu kan ya kita belajar juga tentang untuk menjawab pertanyaan mengapa saya beriman itu ya, Hmm. dan bagaimana saya beriman. Yeah. Nah, zaman sekarang ini anak-anak muda mereka inginnya berpartisipasi, ingin bertindak gitu ya. Seperti tadi kan Frater Paul sudah bilang bahwa di Amerika ini orang-orang ingin belajar ya, ingin menemukan bagaimana Tuhan. Nah, di Indonesia pun juga tidak semuanya, tapi sebagian yang masih kepingin bagaimana mencari Tuhan. Nah, ini ada Tapi tanda-tanda. ada juga berarti. Ada juga. Menurut para frater, kita masuk di fase krisis keimanan kah? Setelah belajar teologi dan kita lihat ke kondisi lingkungan kanan Iya, kiri, betul. kita masuk ke fase Gak itu. mungkin gak lihat, pasti harus lihat kanan kiri. Sebenarnya ya ada mulai tanda-tanda ya. Oh. Tanda-tanda itu ada ya sedikit. Ini kita beropini. Iya, beropini. Karena kita pun berdasarkan experience beda-beda. Iya, dan obrolan kita dengan Iya. orang-orang teman-teman kita Iya. nih yang memang juga dari kalangan yang berbeda dalam artian kalangan agak hitam ya. Sayap kiri kita. Kiri, ya. Menurut Frater Chris ada indikasi ke sana. Ada. Ada. Menurut Frater Paul, experience di Amerika sendiri, apakah kita masuk ke fase krisis keimanan? Orang Indonesia. Semua Siapapun umum. lingkungan. Ya pasti ya. Ya ada tanda-tanda. Atau ada di Amerika sinyal. sudah terjadi, Bang. Sudah terjadi di Amerika. Ngeri itu. Ya. Lalu apa yang diharapkan oleh, maksudnya tenaga pengajar nih dari masing-masing kelas teologi gitu ya, mereka menitipkan apa sih sama mahasiswa yang sedang belajar ini? Jadi di Amerika itu ada satu pengalaman yang unik menurut saya. Jadi di sekolah-sekolah itu SD, SMP, SMA itu tidak ada namanya pelajaran agama. Oh, dari SD, SMP, SMA nggak ada. Tidak ada itu. Eropa pun beberapa Iya. sudah memberlakukan itu. Tidak ada belajar Tidak agama. ada pelajaran kecuali sekolah-sekolah Katolik ya. Sekolah-sekolah Kristen gitu Yang mereka basicnya adalah agama ya. agama Oke. mereka. Tapi sekolah-sekolah umum nggak ada. Oke. Nah, lalu pertanyaan tadi apa ya? Yang dititipkan oleh pengajar pada para maksudnya- siswa yang lagi belajar teologi nih. Gimana nih Iya. maksudnya dalam artian apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa didik ini ketika memang berhadapan sama dunia yang sudah mulai menipis nih faktor keimanannya. Ditambah lagi kondisi pelajaran agama sudah tidak ada secara kurikulum di sana. Artinya Gitu. PR-nya makin berat dong, Frater. Jadi seolah-olah bebannya ada di orang-orang yang hanya belajar agama. Betul. Oh tidak, justru PR kita lebih mudah. Kenapa? Iya, karena justru dengan keberadaan orang-orang tertentu, kita lebih mudah menjadi garam dan terang dunia bagi mereka. Oh, Ngerti tidak? tidak. Saya gini San. Mohon Gini San. bantu jawab, mohon bantu. Gini San. Ini agak filsafat ini kayaknya ya. Tapi at some point gue agak paham dikit. Agak paham dikit tapi kayaknya belum gamblang. Takutnya Iya, nanti iya, yang iya, menyaksikan bingung. Maksudnya ini kalau dalam satu kelas nih gitu ya. Maksudnya dalam satu anggap rumah deh jangan kelas. Ada 10 orang perenang. Misalkan ya. Perenangnya jadi cuma tinggal berdua. Malah happy. Padahal harus bisa berenang gitu kan. Tapi perenangnya hanya tinggal 2. Malah jadi terang dan garam, bingung ya. Ini gimana ceritanya? Kalau yang saya tangkap mungkin seperti ini ya. Kalau kita berdiskusi, kalau ngomongin agama nih ya, orang-orang yang sudah punya bekal teologi nih akan lebih mudah menyampaikan sesuatu ke orang-orang yang masih bejananya kosong gitu. Atau anggapan mereka Ya. mereka belum membangun boundaries untuk hal yang baru gitu. Jadi saat kita sudah belajar teologi, ada orang yang belum tahu apa itu teologi karena sekian orang banyak skeptis gitu ya. Saat kita menyampaikan sesuatu ya buat mereka itu hal baru dan jadi lebih mudah diterima lebih interest gitu ya. lebih interest walaupun belum tentu setuju. At least untuk menyampaikan ini yang saya pelajari nih, teologi itu gini. Oh, ada yang gini. Selama ini saya menyangkanya ini minimal di titik itu kali. Kalau selama ini mungkin bisa menyanggah, nanti ke depan Iya. mungkin mereka tidak punya bahan tanda kutip buat nyanggah. Bisa Gitu jadi, bukan sih, bisa Frater? jadi. Maksudnya Ya udah. gitu. Milih aja gitu ya. Iya. Iya. Karena nggak ada opsi. Ya udah kita tinggalin pertanyaannya yuk. Agak bingung ini. Kalau gitu seberapa penting orang awam belajar teologi untuk kita melihat bahwa kita harus punya pengetahuan yang cukup nih. Bahkan kita pun yang sudah mengaku sebagai pengikut Kristus, apakah kita masih harus belajar teologi atau cukup mendapat sarapan rohani dari para rohaniawan aja? Atau kita masih harus belajar juga menurut frater-frater nih? Atau perlu sama makan siang dan makan malamnya barangkali. Ya kalau bisa makan siangnya sih babi ya itu. Menurut frater ini pandangan aja, apakah orang awam masih harus perlu belajar teologi atau cukup mendapat
insight dari para rohaniawan? Kalau menurut saya ya, kalau di scoring itu penting nggak penting itu kalau 1 ke 10 saya jawabannya 8. Oh, cukup Ya, penting berarti cukup ya. penting. Cukup penting. Karena itu tadi iman kan pribadi-pribadi. Ya. Betul. Nggak pernah ditanya itu kami percaya, tapi aku percaya gitu kan. Jadi itu kan Oke. iman secara pribadi. Ya. Nah makanya kalau misalnya kita di dunia ini kita kan hanya sebentar saja di sini nih. Jadi kita imannya juga kok jawabannya bingung saya. Terlalu banyak teori ya. Iya benar sih. Tapi itu dia iman kan dipupuk, diproses Iya, untuk bisa tumbuh. betul, Salah satunya iya, dapat iya. masukan dari belajar Belajar teologi. teologi gitu. Karena di Indonesia ini punya satu nggak tahu ya, ini mungkin salah satu keburukan atau mungkin yang kurang baik gitu soalnya. Kalau belajar teologi, lu jadi pastor. Identiknya ke sana. Nah, jadi betul. pemuka Apa umat. stigma ya? Iya. Stigma gitu. Ini Stereotype. Iya, setuju? Lama-lama kesel ya. Lama-lama kesel. Ini baru jadi frater, belum jadi pastor. Belum jadi pastor. Wah, kita udah dikutuk loh kalau jadi pastor. Gimana, Frater frater Chris? Chris? Mungkin di situ karena orang-orang mulai zaman sekarang mungkin butuhnya yang berbeda ya. Oh, oke. Nah, misalkan kalau tadi kan orang-orang zaman sekarang mungkin lebih butuh yang untuk kebutuhan sehari-hari. Instan. Iya. Nah, misalkan bukan terlalu instan juga sih, tapi misalkan begini, kita Oh, belajar relate dengan ini ya. relate dengan kenyataan gitu ya. Oke. Kayak akuntansi, kita harus belajar akuntansi ya untuk nanti saya mendapat pekerjaan, bisa Di dapat bidang menghidupi akuntansi. kehidupan Oke. itu ya. Atau juga untuk mempraktekkan passion gitu ya, Iya. atau juga hobi gitu Iya. ya. Nah, itu mungkin lebih ke arah sana ya orang-orang Ya. Indonesia. Tapi Andai kata berbicara tentang yang sudah punya gelar nih, kalau ngobrol kayak saya dan Sony kan sudah punya S1 nih gitu ya. Kita mau ngambil lagi teologi, itu jadi S2 atau tetap S1 juga, frater, atau gimana? Kayaknya mungkin nggak bisa cross langsung ya. Kayaknya nggak bisa cross deh. Kalau harus eksakta itu kan bukannya nggak bisa ya, filsafat. Nah itu makanya. Kayak misalkan harus gue nih hukum Hah? S2-nya pengen teknik mesin itu nggak bisa. tanya. Oh berarti Karena kalau eksak gitu, nyebrang. kalau mau teologi Nah, mesti nah, belajar filsafat. dulu filsafat Filsafat dulu. Ya, ada akses Iya. masuk ke sana bisa Ada. dibantu. bisa. Kenapa jadi- Kemarin ada satu teman angkatan kami, Oke. tapi dia dari lulusan katekese. Nah, dia melakukan matrikulasi. Oh, oke. Untuk masuk S2 ya, untuk Hmm, masuk hmm, S2 belajar teologi di Unpar, Hmm. dia harus melakukan matrikulasi. matrikulasi dulu. Ada beberapa mata pelajaran khusus yang Bisa ditransfer. yang Ada diambil, yang tidak. yang harus diambil diulang untuk Oke. tambahan S2 ya. Iya, Oh iya itu benar. iya. Jadi karena Karena beda tidak sih. semuanya basicnya sama, Karena rootsnya gitu ya. Dia bukan sosial atau eksakta filsafat Ah. nih. Dia tidak dua roots ini. Betul. Beda. Tapi ternyata ada kayak semacam ini Apa lagi itu? testing lagi Iya. begitu ya kalau memang mau lanjut. Ini tadi sempat di awal kita bahas kalau ngomongin teologi itu kan bicara tentang ketuhanan. Ketuhanan kita ngomong tentang belief pada akhirnya nih. Tadi sempat disinggung dikit sama Frater Paul bahwa di Amerika ternyata pandangan orang berbeda nih, pemikiran rasional, mereka tidak percaya sesuatu yang sifatnya mistik, astral segala Iya. macam. Betul. Tadi kita silakan Minum dulu karena Boleh. mau ngomong Iya, astral iya, nih, ngomong astral. Iya. Butuh asupan. Uangnya taruh sini. Son, Ya. ini apa namanya? Ciri khas orang Indonesia mau minum aja harus ngangguk dulu. Coy. Untuk kayak gini, diminum ya. Iya. Di Amerika nggak ada gini-ginian, nggak ada. Gene Amerika. Oke. Kita ngomongin sedikit tentang setelah nanti jadi imam itu kan akan ada apa? Not kayak kekhususan apa spesial? Nggak tahu nih. Kita justru tanya apakah memang jadi imam ini nantinya ada spesialis lagi nggak kalau dokter gitu. Kalau cerita dokter kan ada spesialis bedah, Spesialisnya. spesialis apa kandungan atau apa. Kalau di pastor gitu ada nggak sih? Ada. Ada ya. Ada. Makanya Misal- ada yang pastor belajar tentang ini, Tentang ini. hukum, Iya. tentang apa segala Iya. macam. Spesialisasi Itu namanya. spesialisasinya sendiri ya. Ah. Misalkan ini Frater Paul ini kalau di Amerika dia Master of Art ya Iya. lulusannya. Master Nah, of Art. Oh, seni. kalau lulus dia Oh. kan Master of Art In Theology. theology. Tapi jadi kan yang umum itu ya. Oke. Nah, nanti kalau dia mau lanjut untuk S3, dia harus mengambil Jurusan yang namanya- lebih detail lagi. tambahan lagi Iya. pelajaran lagi. Tentang Art of art theology juga. tentang apa? Lebih Tentang dalam dari teologi. art. Art, Nah, iya. lebih dalam dari. Oh. Di nggak tertarik tentang
Itu eksorsis. Enggak. Saya takut. Saya ternyata. kan di Amerika kan itu jadi objek pembelajaran yang menarik loh. Tapi Kenapa kalau- orang Amerika Iya, rasional? betul. Dan kalau di Amerika kenapa kunti nggak laku? Ya kan? Sadako juga nggak ada di Iya sana. nggak ada gitu. Nggak ada di sana. Semua mah Dracula. semua larinya ke Indonesia. Iya, di sana mah vampirnya ganteng. Oh, betul. Kita tidak tertarik. Tidak. Saya tidak tertarik dengan hal-hal eksorsis. Itu memang ketertarik. Itu mah pribadi ya. Pribadi, Artinya iya. imam pun nanti saya ketertarikannya kemana itu akan saya dalami. Iya, betul. Jadi tidak semua imam juga diberi beri kemampuan untuk bisa ngusir-ngusir setan begitu. Hanya Hanya khusus. yang memberi itu siapa? Bingung nih. Given. Yang memberi itu pasti itu Tuhan sendiri lah ya. Oke. Yang bekerja itu Tuhan. Oke. Dan itu atas wewenang uskup. Oke. Ya, yang Oh. memberikan ke imam tertentu. Betul. Yang nggak tahu di Keuskupan Bandung siapa ya, Boy? Kalau di Super Bandung saya tidak tahu. Tapi secara umum sebenarnya kita sebagai orang-orang yang dibaptis sebenarnya bisa. Ya, orang Ini percaya. secara umum gitu ya. Betul. Karena percaya itu ya. Saya sebagai orang percaya kepada Allah, saya minta bantuan kepada Allah untuk orang-orang yang mungkin melakukan pengusiran itu ya, pengusiran setan. Ya, itu harus bisa itu ya. Itu Iya. secara awam. Kita Oke. percaya saja. Iya. Tapi kalau misalkan untuk awam yang dikhususkan untuk hal itu harus mendapat izin dari uskup. Oh, jadi kayak apa namanya? Tunjuk oleh uskup. Betul, gitu ya. pastor atau frater yang memang mau diarahkan ke arah sana, Iya. memang harus ditunjuk gitu ya. Frater Chris mau katanya. Katanya soalnya frater Krisma Iya, nggak takut katanya apa-apa. nggak takut. Kalau Frater Bangkong udah bilang saya takut. Oke. Frater Chris kayaknya Betul. Ya kan nggak apa-apa, frater juga manusia ya. Kalau Iya. takut merasa ini Iya. Yesus aja takut loh mau Iya, disalib kan. apalagi manusia kan. Frater Chris tidak ada ketertarikan ke sana. Eh, Sedikit ada. ya tidaklah. Oh, tidak juga. Saya hanya ingin bukan ingin ya, tapi Penasaran. tahu saja lah. Belajar Setidaknya secara tahu umum saja, begitu secara ya. umum saja. Tidak spesifik. Kenapa di bahan kita ada tentang eksorsisme nih? Ini kayaknya Mbak Rosa copy paste deh. Nggak, berbicara ini aja, Iya, maksudnya eksorsisnya nggak dalam ya. Jadi cuma Iya, iya. sekedar kayak di Amerika tadi kan bilang Ah. katanya Mbah Kunti itu nggak laku, maksudnya nggak Betul. percaya ada Mbah Kunti. Tapi pernah nemuin nggak? Enggak. Nggak juga. Kunti Amerika. Iya nggak pernah nemuin Enggak. juga. Maksudnya gini Son, kenapa film kayak kemarin Pop Exorcist begitu Exorcist. itu Oh, kan iya. bikinnya di Di Amerika. Amerika. Memang based on true story juga kan. Nah, Iya. Terus kayak Conjuring, Insidious itu Nah. memang artinya hal-hal seperti itu ya memang kita pernah ngobrol sama Romo Bayu, betul. sama Pastor Eko juga bahwa ya itu memang ada Tuhan Ada. memang bagian dari ciptaan Tuhan gitu. Tapi memang di Amerika sendiri nih saat masyarakatnya rasional itu memang mereka seskeptis itu untuk banyak hal ya frater ya, termasuk Iya. tentang agama, tentang mistis. Nah, masih relevankah teologi agama kekatolikan untuk disebarkan di Amerika dengan cara yang konservatif atau butuh cara? Gue sekarang ada follow beberapa akun TikTok ya. Itu mulai dari anak muda yang cara paling ekstrim. Oke. Ekstrim dalam artian tentu didatengin nih, ada anak muda lain di Amerika, lu sekarang percaya Tuhan nggak? Percaya. Dosa apa yang lagi lakukan gini? Oke, berdoa sama saya. Wow, menurut gua itu dak gitu ya. Iya. Tapi ada juga dengan cara-cara yang Lebih halus. halus. Nah, menurut Frater Paul sendiri di Amerika tuh, karena kita Indonesia kita tahu apa yang Mengalami sedang lah. terjadi. Di Amerika tuh masyarakatnya sebegitunya kah untuk keimanan mereka, Frater? Perlukah apa ya? Strategi khusus gitu. Iya, untuk penyebaran gitu. Kalau menurut saya bukan ahli dalam hal eksorsisme. Enggak, ini nggak ngomong eksorsis aja sih, yang lainnya secara pun apapun. juga secara umum. dalam ya. Jadi di sana itu ada satu pastor yang saya kenal, memang dia dia mendapatkan izin dari uskup Oke. untuk mengusir-ngusir setan begitu Oke. kan, orang-orang yang mengundang dia. Dan ya walaupun di Amerika sendiri itu kebanyakan mereka itu nggak percaya hal-hal kayak gituan. Ya, mayoritas Tapi ada juga orang yang memang mengalami makhluk-makhluk halus katanya. Kalau Katanya. dalam bahasa kita itu ya makhluk-makhluk halus. Misalnya tuh kalau di rumahnya kan tadinya mereka ini nggak percaya sama sekali. Tapi ketika di rumahnya itu ada misalnya ada
cermin jatuh tiba-tiba nggak iya, ada apa iya. gitu, atau pintu ketutup tanpa angin gitu. Oh, apa tuh? Nah, dan mereka di sana itu ya kalau misalnya maksudnya sudah tidak mampu lagi, pikiran mereka untuk bagaimana mengatasi ini. Nah, mereka pergi ke situ. Baru mereka mengambil langkah itu. Tapi pada dasarnya mental mereka udah kebentuk. Udah nggak kebentuk. percaya yang gini-gini. Nah, Selama itu bisa dihandle sendiri hajar ya. gitu. Jadi karena memang dari kecil mereka itu sudah diajarkan untuk tidak takut pada setan-setan. Sementara Karena itu pesta Halloween gitu kan yang serem-serem mukanya itu. Nah, itu tujuannya salah satunya bagi mereka itu. Untuk menyamakan diri dengan setan. Bukan mengajarkan anak-anak supaya jangan takut yang kayak gitu-gitu. Saya pikir mengajarkan para setannya untuk nggak apa-apa, kita juga sama kok gitu. Manusia setan, sama lah. Tapi- Sementara di sini, jangan situ, nanti ada setan. Iya, sampai sana dibikin beda. filmnya nanti ada setan ya kan. Betul. Iya. Jadi memang Gitu. culture-nya juga sudah berbeda Sudah ya. berbeda. Frater, ya, dan itu ngaruh ke sudut pandang orang, termasuk tentang bukan hanya percaya atau tidak ke mistis, tapi percaya atau tidak ke Tuhan. Betul. Karena kan sampai akhirnya mengambil langkah minta bantuan pastor, saat dia sudah ngerasa Nggak kemanusiaan sanggup. dia sudah, gue secara manusia udah nggak bisa nih, ke siapa ya? Ada pastor gitu. Iya. Jadi bukan pilihan pertamanya. Nah, kalau di Indonesia kan kebalikannya. Betul. Mau apa-apa juga nyarinya pastor biasanya Iya. gitu ya. Pastor. Enggak, kadang mau curhat juga nyarinya Wah, pastor. itu pasti. Padahal kan ada frater dulu. Sebelum pastor. Boleh kan curhat sama frater? Enggak tahu boleh nggak sih? Boleh kan? Misalkan ada yang putus cinta itu. Wah, jangan datang ke pastor. Wah, kenapa Pelariannya frater. Waduh, jangan ya. Ujian juga, ujian praktek ini. Iya, tapi ya itu kalau misalkan umat sekalian apa segala macam mau ngobrol sama frater pun walaupun mereka masih dalam tahap pendidikan, kalau sekedar hanya ngobrol tukar pikiran boleh sekali. No problemo. Apalagi kalau bantuin nyapu, nyuci, ngepel. Tapi kan ya nyapu dikotorin lagi sama frater Paul. Ini ngomong-ngomong nih ya, frater Chris ini anak buahnya Romo Didi. Romo Didi banyak yang nanya ini, pada kemana aja Romo Didi, nggak pernah hadir di rumah Noni katanya gitu. Iya, kegiatan. pengen ada yang menghadirkan lagi Romo Didi loh. Ya, Nanti gitu kita undang betul. lagi. Dan juga sama kalau nanti Romo post ini sih akan ya. Tunggu saja. Tunggu. Kesimpulannya nih, kita ngobrol tentang teologi secara umum Indonesia dan Amerika ini karena tempat belajarnya kebetulan berbeda. Betul. Tapi tetap rumah utamanya Frater Paul dan Frater Christian adalah OSC ya. Ya. Nah, di sana kalau di Indonesia kita sering ngobrol dengan beberapa ordo lainnya. Betul. Di Amerika sendiri kabarnya walaupun OSC ya, stay-nya di mana? Biara Benediktin. Biara Benediktin. Ya. Itu boleh. Itu Emang seperti itu? memang begitu. Nah, jadi ceritanya itu kita karena masalah jarak ya. Aha. Jadi jarak biara kita dengan kampus itu lumayan jauh. Berapa boleh tahu? 2 Ukurannya. jam perjalanan. Beda daerah itu. Beda daerah. Beda daerah. Oh. Oke. Lalu biara Benediktin ini adalah biara yang memiliki sekolah yang saya ikuti ini. Oke. Yang ada Jadi, kuliah teologi ini. teologi ini. Nah, makanya pimpinan kita dari OSC di Amerika sana itu minta kita untuk di sana tinggal selama beberapa hari. Jadi 3 hari di biara Benediktin untuk studi, 3 hari di komunitas di biara Di OSC. Di OSC. Jadi berarti Frater Paul juga dalam seminggu bolak-balik bolak-balik ya. iya. Karena faktor jarak soalnya. Iya. Jadi mungkin kayak semacam diasramakan gitu ya. Tapi kegiatan di biara Benediktin diikutin juga kegiatan harian. Iya. Mau tidak mau memang karena di sana aturannya seperti itu. Iya, kita tinggal di biara mereka juga, ikut makan bareng bersama mereka, doa bersama. Banyak anggota biara Benediktin ini. Sama seperti OSC. Oh, Kalau dari OSC yang sedang di Benediktin ada banyak juga selain Frater. Enggak, ada 3 orang kita yang di sana oke. ya. Kalau Frater Chris mau ikut boleh. boleh. Kenapa emang saya pengen aja ke Amerika. iya. Jalan-jalan aja ya. Saya pengen aja jalan-jalan. Nah, satu lagi. Tadi kalau Frater Paul ini kan dapat libur sebulan jatah nih ya. Frater Chris gimana? Ada liburnya? Ada libur nggak? Dulu ada, sekarang udah ada. Wah. Kurikulum. Waduh. Aturan. Pastor Didi nih. Oh, Pastor Didi soalnya Tapi mengusung sebentar lagi mau libur. mengusung tema kerja Kerja. gitu. Jokowi banget ya, Jokowi banget.
Walaupun sebenarnya boleh libur tuh ya. Ya boleh. Kalau dulu kami itu waktu kami baru masuk ya, itu bisa 1 tahun sekali pulang. Kalau yang di Jawa 1 tahun sekali pulang, kalau yang di luar Jawa 2 tahun sekali. Tapi kalau sekarang ini mulai dirubah menjadi apa? Setelah novisiat, setelah belajar filsafat dan setelah teologi. Jadi novisiat dulu, filsafat, teologi. Tapi karena teologi udah mau beres, bentar lagi libur. Berapa tahun liburnya? Mau ikut holiday. Sampai tahunan. Son diajakin ke Puerto Rico kita. Berangkat Makan Puerto bakmi Rico. adong. Let's go. Mantap deh. Oke, teologi ini adalah bahasan yang sebenarnya memang kita tidak masuk terlalu dalam ya. Kita memang lebih banyak menyentuh ke culture yang berbeda karena belajar di Indonesia dan di Amerika. Yes, betul. Nah, teologinya sendiri ini awam pun sebenarnya boleh belajar. Dan menurut para frater tadi penting kok. Bahkan kalau pakai skala poin 8. Nah, kalau sekarang ada umat nih pengen belajar di Indonesia aja dulu ya, frater nih. Oke, saya butuh nih asupan. Saya pengen tahu nih tentang teologi. Atau saya pengen jadi katekis. Misalkan, saya pengen belajar banyak tentang termasuk agama karena ini ketuhanan yang secara general. Kira-kira bisa kemana aja sih frater yang mudah dijangkau oleh awam pengen belajar teologi di Indonesia? Daftarnya di mana nih? Ayo Bang Boy Kalau promosi. mau- Promosi nih. Kalau yang untuk teologi Katolik gitu ya. Kalau di Kota Bandung sendiri sebenarnya di Unpar. Unpar. Ya. Adanya di Unpar. Awam boleh. Awam Tinggal boleh masuk. daftar. Tinggal daftar. Oh, oke. Dan bayar. Iya dong. Jangan cuma daftar doang. Bayar. Unpar memfasilitasi itu belajar Unpar, teologi. ya. Oke. Unpar fasilitasi. Nah, terus kalau itu tempat pendidikan formal gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan di tempat lain mungkin seperti di Medan. Uh-huh. Medan itu di mana ya? Oh, Siantar, tempatnya di Siantar. Lebih tepatnya di Kota Siantar. Kota itu apa? Lembaga pendidikan kampus juga Itu kan? kampus juga Universitas? Oh. itu Santo Thomas Medan. Ini berarti teologi Katolik juga. Teologi Katolik Oh, oke. juga. Ya. Ini Oke. teologi Katolik Ya. ya. Ada juga teologi Kristen ya, tapi saya kurang paham kalau teologi Kristen. Udah yang Tapi- Katolik aja Son Yang Katolik belajarnya. Kok gitu? Gue baru nggak lagi. Biar sekalian gitu. Disuruh lokinnya. Parah. Gue baru nggak lagi. Yang parah mana coba frater? Yang kalau ada maunya doa novena. Oh gitu serius. Udah gitu dikabulin. Dikabulin. Udah tanda-tanda itu. Ya udah Pastor Postinus. Dasar hukumnya apa Pastor? Dasar hukumnya apa Pastor? Harus bagaimana itu? Harus bagaimana nih? Dasarnya bahwa Tuhan adalah Allah segala bangsa. Itu dia. So, Oke, ya itu lebih mana coba? Ya kan? Ada maunya doa novena dikabulin lagi. Aduh. Aduh. Oke, selain itu teologi bisa sebenarnya akses yang bisa dicari oleh awam dengan mudah ya, tinggal daftar, belajarlah di sana. Apalagi ini udah mau tahun ajaran baru nih kayaknya, frater ya, bener ya. Betul. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ternyata nonton Rumah Nondi dan kepikiran iya kayaknya gue perlu nih atau anak gue kayaknya mau belajar teologi aja deh. Atau kalau enggak gue gabut nih gak ada kegiatan mau dong belajar Gabut teologi. belajar Gabut teologi. belajar Aku teologi. belum pernah menemukan orang seperti itu. Sekarang ini zamannya orang random. Mereka sudah sarjana ekonomi tapi hidup gini-gini aja. Iya, Nikah masih jauh, gue belajar Iya. teologi deh. Ada aja yang kesambat begitu. Ini aja kalau ada nih random orang belajar teologi, kita kasih giveaway ya. Giveaway-nya S2 teologi. Gara-gara gabut ya. Gabut. Gara-gara Gabut. Apa ya belajar teologi Lulus Iya. cum laude. S2 teologi. S2, Kenapa iya. gue jadi imam kata. Dia baru sadar. Tapi kan nanti. sarjana teologi belum tentu jadi imam ya. Iya, Benar kan? iya. Cuma dia Gitu. ujungnya ternyata gue jadi imam gara-gara gue gabut. Nah, itu dia. Sekarang kan kayak Romo Frater Chris juga dan Frater Ya. Paul judulnya kan memang masih belajar. Ya. Emang bakal jadi imam? Doakan. Semoga. Betul. Didoakan. Harus didoakan Ya. jawabannya itu. Minta novena dari kami supaya dikabulin. Ya, nanti saya kasih tips and trick deh. Oke, pesan buat anak muda sekarang. Kita ngomongin tentang generasi yang jomplang. Saat tadi ternyata umat di Amerika Tua-tua. banyak ketemu yang generasi boomer segala macam. Hmm. Seberapa kita harus mengajak? Silakan mungkin buat yang sedang menonton, umat yang muda-muda, yuk bukan hanya menjadi seorang Katolik yang baik, tapi belajarlah. Ada teologi di sana buat batu loncatan pertama mungkin supaya dia paham apa itu ketuhanan, dia itu siapa Iya. gitu. Boleh ajak dong para
umat nih atau orang muda nih untuk bisa kita tarik lagi nih, Frater? Siapa yang mulai dulu? Bebas. Mau sweet dulu boleh. Iya. Kalau sweet gini nih, so sweet nih. Nonton Chris dulu, boleh silakan tuh. Ya, kalau orang muda itu punya semangat untuk mencari. Nah, selain untuk mencari juga ingin mencoba. Nah, sebagai seorang muda kita juga tidak terbatas umur itu ya. Orang muda itu tidak terbatas umur, tetapi dia ingin terus mencari dan berusaha. Dan ketika berusaha, beranilah untuk mencemplung. Teologi itu juga harus mencemplungkan diri, bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi berani untuk mencoba sendiri. Nah, di situ bisa menemukan. Wow. Walaupun ternyata yang cemplung milih Tuhan yang lain. Sorry. Nyemplung coy. Arus yang mana yang bawa dia? Intinya yang nyemplung itu harus bisa berenang nantinya ya. Ikut arus. Gitu. Frater Paul, silakan, Frater. Kalau saya ya, untuk teman-teman atau umat semua, sesuatu yang sudah dimulai jalanilah sampai selesai. Ya. Jangan cari kesulitan sendiri, karena kesulitan itu tidak perlu dicari, datang sendiri. Betul. Itu aja. Ikut. Mulai dan akhiri. Betul. Jadi kalau udah jalan jangan stuck di tengah jalan. Betul. Gitu ya. Dan kalau memang udah komitmen mau jalan ya jalan aja. Finish gitu. what you started ya. Ya, dan tentunya juga mudah-mudahan kehadiran dua frater ini yang ternyata juga mereka sohib dari semenjak bangku kuliah begitu ya. Frater Boy. Nanti mudah-mudahan mudah-mudahan mereka bisa ditahbiskan juga Amin, bersama. Mohon amin. doa dari umat sekalian juga semoga Betul. dilancarkan, dijauhkan dari godaan-godaan setan. Ini kayak penutup pidato nih kalau semoga Iya. dijauhkan nih ya. Jangan lupa kalau balik ke Amerika ya nggak minta oleh-oleh sih, cuman nanti kita kasih alamat lah. Bedanya apa, Bos? Nggak, nanti kita kasih kabar kalau kita mau ke Minnesota. Iya. Gitu. Minnesota. Boleh, Tapi boleh. numpang bobo di Biara Benedictine. Numpang bobo. Lo kok di Biara Benedictine bukan di OSC? Di OSC boleh juga. Kan Di mana aja lah, dua asal jam. jangan bayar. itu yang penting itu. Jangan bayar. Welcome. Di mana aja, asal jangan bayar, udah gitu. Terima kasih Frater Paul, sukses buat karya aja yang sedang bertugas di Amerika. Ngomong-ngomong kapan official kembali ke Indonesia belum tahu? Tahun depan. Tahun depan. Nah, Berarti ini dari- sisa tahun. Setelah selesai di sana. Ini sudah 3 minggu di Indonesia, kapan balik ke Amerika nih? Minggu depan. Minggu depan. Oh, soalnya. berarti bulan Juli kira kurang lebihnya. Enggak. Minggu depan. Sekarang Oh, tanggal minggu berapa? depan. Minggu Minggu depan, depan. bukan bulan. Berarti Iya. nanti Yang nonton ini kan juga beda-beda ya. Sudah. Oke, semoga sukses untuk karyanya di Amerika, Frater. Ya. Terima kasih. Frater Chris juga sukses untuk Terima karyanya kasih. di Kota Bandung. Kita tunggu makan seblak barengnya ya. Nah, itu dia. Terima kasih sudah menyaksikan Rumah Nani hari ini, dan kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.